Pemirsa, saya punya fakta yang sedikit menyedihkan begitu ya, bahwa ternyata Jawa Timur ini di tahun 2023 tapi ya datanya ini masih menjadi penyumbang sampah terbesar di Indonesia, kedua peringkatnya. Dan di tahun 2023 saya menemukan data bahwa ada kurang lebih 6 juta ton sampah pada tahun 2023, di mana sampah plastik ini masih menjadi perhatian utama, terutama sampah impor yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan juga masalah kesehatan. Tapi menurut anggota Komisi DPRD Jawa Timur kali ini, yaitu Bapak Haji Satip MSI, yang merupakan anggota Komisi DPRD Jawa Timur, wah sudah semangat ini ya membahas mengenai tema kita kali ini, yang berasal dari fraksi Gerindra, Dapil Lumajang Jember, dan sekaligus sebagai bendahara fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur. Menurut beliau, sampah ini adalah harta karun yang terabaikan di Jawa Timur. Nah, berarti kalau harta karun ada potensi-potensi ekonomi yang ternyata bisa digali. Kita akan tanya langsung kepada Bapak Satip. Pak Satip, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang. Selamat siang. Ketemu lagi. Betul, siap. Kita ketemu lagi ya. Jangan bosan ya Pak sama saya, Pak. Oh, saya tidak akan pernah bosan. Baiklah kalau begitu. Ini pertemuan kita yang kesekian pemirsa, tapi beliau ini memang getol sekali ya membahas mengenai infrastruktur, kemudian juga sampah. Orang kok sampah dibahas, Pak. Tapi ternyata menurut Mas Satip, sampah ini ada nilai ekonominya. Iya. Nah, bagaimana menurut jenengan sampah di Jawa Timur itu yang selama ini orang awam sering mengabaikannya, ternyata Anda melihat bahwa ada peluang berupa harta karun lah, seperti itu yang ternyata bisa digali potensi keekonomiannya, Pak. Jadi gini sih, Ma. Kalau Sima mengatakan bahwa masyarakat awam memandang sampah harta karun sesuatu hal yang berlebihan. Ini sama dengan pandangan saya ketika saya pertama kali mengenal sampah juga. Saya juga gitu. Ada apanya sih sampah kok dibahas? Gitu loh. Ini awal-awal saya di Komisi D, ini agak bernostalgi dikit ya. Awal saya di Komisi D itu kebetulan Jawa Timur itu sebenarnya sudah punya perda tentang pengelolaan sampah. Itu nomor 4 tahun 2010. Nah, kemudian kami bincang-bincang dengan komisi, loh ini perdanya sudah cukup lama. Ini secara yuridis juga secara sosial sudah waktunya untuk kita lakukan revisi. Kita kaji. Ternyata bukannya sekedar revisi, harus kita rubah ternyata. Karena banyak hal-hal yang secara yuridis memang harus sudah berubah, jadi kita rubah. Nah, dari situlah sih, Ma, akhirnya apa? Saya mengenal sampah gitu loh, mengenal sampah secara mendalam. Kebetulan saya sama komisi kami, Komisi D, saya diserai sebagai ketua Pokja. Nah, mau tidak mau saya harus mendalami tentang sampah. Ternyata betul, ketika kita betul-betul mendalami, memahami, ternyata sampah ini ibaratnya emas. Sampah ini ibaratnya harta karun yang terpendam, yang selama ini terabaikan oleh masyarakat. Di situ menyimpan sisi ekonomi yang sangat tinggi sekali. Nah, apalagi tadi Sima menyampaikan Jawa Timur ini adalah salah satu penyumbang sampah tertinggi di Indonesia, nomor 2. Betul. Juta. Nah, dari 6 juta ton ini sih, Ma, yang tertangani di Jawa Timur itu ternyata hanya 74%. Berarti ada 26% ini yang tidak tertangani. Berarti ini ada di jalan-jalan, ada di sungai-sungai, ada di lahan-lahan, kan seperti itu. Berarti. Nah, yang tertangani baru 74%. Dari 74% ini sih, Ma, ini hanya tertangani loh ya. Ini berbeda dengan yang terkelola. Nah, ini dari 74% yang terkelola masih 30%. Nah, kalau sudah bicara terkelola, berarti di sini sudah ada pengelolaan sampah tadi itu. Nah, yang tertangani ini kebanyakan hanya menangani dari TPS, kemudian diangkut dibawa ke TPA. Nah, ketika sudah di TPA, ya sudah menggunung. Akhirnya kan sering kita dengar, kita lihat di medsos, ada di suatu daerah kebakaran sampah karena di situ sampai mengandung gas metana. Nah, terus kemudian ada lagi ambrol banjir sehingga sampah tadi masuk ke rumah-rumah. Nah, ini masih pada tataran tertangani. Nah, kita ingin mengajak masyarakat
bukan hanya menangani, tapi mengelola gitu loh. Nah, kalau mengelola sampah, berarti di sini kita harus bicara pengelolaan sampah, penanganan sampah mulai dari hilir sampai hulu. Ya. Nah, hulunya ini kan ada di setiap rumah tangga. Ingat, setiap aktivitas manusia, selama manusia hidup, itu pasti menghasilkan sampah. Tidak bisa tidak. Nah, aktivitasnya dimulai dari keluarga, maka keluarga inilah penghasil sampah. Nah, sekarang kalau kita mau menangani dan mengelola, maka yang harus kita perhatikan dulu adalah rumah-rumah tangga tadi. Nah, ini harus tersistem, harus tersistem mulai dari hulu sampai hilir. Kalau kita mengabaikan ini, ya sudah, sampah tidak membawa berkah, tapi membawa musibah. Ya. Nah, ini yang tidak kita inginkan, sehingga kita tidak ingin di Jawa Timur ada sebuah menjadi darurat sampah. Saya tidak ingin seperti itu. Ya. Nah, Jawa Timur sekarang sudah punya Perda nomor 9 tahun 2022. Nah, ini tinggal bagaimana Perda ini mampu merangsang ke kabupaten kota yang ada di Jawa Timur untuk juga bikin perda yang selaras dengan perda yang ada di Jawa Timur. Sehingga terkoneksi antara perda di Jawa Timur dengan perda yang ada di kabupaten kota. Nah, kalau ini bisa jalan, insya Allah zero sampah bukan persoalan impian, tapi bisa menjadi kenyataan. Baik, baik. Ada beberapa yang mengusik hati saya juga nih, Pak Sati. Di Perda nomor 4 tahun 2010 yang tadinya katanya akan ada perubahan. Begitu. Itu apa yang dirubah? Pertama, kemudian yang kedua tadi jenengan juga sampai menyampaikan bahwa ada istilahnya perbedaan begitu ya, bahwa jumlah sampah yang dikelola dari 6 juta ton ini data tahun 2023 ya. Tahun 2025 pasti bertambah lagi. Logikanya gitu. Logikanya seperti itu begitu. Kurang lebih ada 70% yang tertangani, kemudian 30%-an yang baru dikelola. Nah, apa yang menyebabkan tidak bisa sinkron begitu, Pak? Kenapa tidak bisa sama-sama 70%-nya? 70% tertangani, sekalian dikelola begitu, Pak? Ya. Jadi gini, tadi sudah saya sampaikan. Jadi Perda nomor 4 ini bukan hanya direvisi. Ini dirubah total karena materinya lebih dari 50% yang berubah. Gitu loh. Ini akhirnya bukan revisi tapi perubahan. Karena secara yuridis dan sosiologis tadi sudah berbeda. Karena kondisi zaman setiap tahun berubah. Nah, kemudian kaitannya dengan penanganan sampah tadi. Kenapa kok tidak seragam 30% semua ya? Kok masih ada tersisa yang yang sekian persen hanya pada tahap penanganan. Ini kebanyakan adanya yang pertama itu kabupaten kota tersebut masih belum punya perda. Yang kedua kaitannya dengan teknologi pengelolaan. Kemudian yang ketiga, yang jelas kaitannya dengan sense atau perhatian pemerintah setempat atau masyarakat kurang begitu maksimal. Nah, saya bicara kaitannya dengan teknologi. Sebenarnya kaitan dengan pengelolaan sampah, kita tidak semata-mata harus punya teknologi yang maju. Tidak harus itu. Yang penting ada kemauan dulu. Betul. Nah, kalau kita bicara pengelolaan, saya tadi menyampaikan bahwa penanganan dan pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat hulu. Berarti rumah tangga. Nah, dari sinilah kita bicara pengelolaan. Kalau kita belum punya teknologi. Setiap keluarga, bagaimana pemerintah tersebut setempat, ini mampu menggerakkan setiap keluarga untuk melakukan pemilahan. Mana sampah organik, mana sampah anorganik. Sampah organik bikinkan tempat tersendiri. Anorganik bikin tempat tersendiri. Sudah 2 macam ini saja. Organik dan anorganik. Meskipun anorganik itu macam-macam. Ada sampah plastik, ada sampah kaleng, ada sampah kaca, macam-macam. Abaikan dulu. Yang penting 2 ini dulu. Nah, kemudian saya yakin di kampung Sima juga ada yang namanya retribusi sampah. Ya, betul. Ada ya? Ada dong. Nah, sekarang mulai gini pertanyaannya, apakah retribusi sampah sudah terkelola secara baik? Siapa yang mengeluarkan retribusi? RT, RW, kepala lingkungan, kelurahan, atau kabupaten atau kota? Ya.
kebanyakan sekarang pengelolaan masih sporadis, tergantung dari lingkungan masing-masing. Kadang-kadang ada RW yang menangani. RW yang sini dengan RW yang satunya tidak seragam. Misalkan rumah kelas 1 dengan beban sekian misalkan. Ini akan berbeda dengan rumah kelas 1 di RW yang lain. Ini belum seragam. Inilah perlu hadirnya pemerintah, hadirnya sebuah negara dalam rangka menata ini. Baik, berarti Anda tipikal orang yang lebih menyukai adanya tatanan atau evaluasi itu dari bawah dulu begitu ya Pak ya? Harus dari bawah dulu. Bersamai dengan kebijakan-kebijakan dari atas. Baik, kalau begitu Pak Khatib kita tahan sebentar. Siap. Kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya, tetap bersama kami. Baik pemirsa, saya kira tadi Pak Khatib juga sudah menjelaskan secara komprehensif begitu ya, sudah memberikan sedikit solusi juga kepada kita semua bahwa terkait dengan pengelolaan sampah yang merupakan ternyata adalah harta karun yang dimiliki oleh Jawa Timur, berpotensi punya nilai keekonomian, ini harus dimulai dari bawah dulu, yaitu dari ranah keluarga alias rumah tangga, begitu ya Pak Khatib ya. Betul. Tapi kan dengan skup kerja Anda DPRD Jatim ini agak meluas Pak, bagaimana kemudian Anda bisa mengajak para generasi-generasi atau kelompok-kelompok masyarakat terkecil di masyarakat ini, yaitu keluarga, ini bisa yuk sama-sama kita bikin adanya pengolahan sampah, bukan pengolahan ya, pemilihan sampah lah, pemilihan sampah minimal di rumah masing-masing begitu Pak. Jadi gini, kalau bicara persoalan itu, kita gini, tadi saya menyampaikan ya, kaitannya dengan adanya retribusi kerjasama. Karena ini sudah menyangkut kewenangan eksekutif. Nah, kalau ini tidak merata, salah satunya tadi tidak semua kabupaten kota sudah punya perda. Nah, saya ingin setiap kabupaten kota punya perda yang selaras dengan perda provinsi. Kalau provinsi ini kan regional, sehingga kaitannya dengan pengelolaan sampah regional. Artinya gini, kita memfasilitasi kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain, kabupaten yang satu dengan kota untuk bikin TPAS bersama, tempat pengolahan sampah TPST, pengolahan sampah terpadu. Nah, karena kemampuan satu kabupaten atau kota kalau sendirian kayak teknologi tidak mampu, kita tidak bicara itu dulu. Kita bicara pengelolaan sampah secara menyeluruh. Kita mulai dari hulu. Nah, sekarang kita ingin mengajak masyarakat, ayo kita mulai dari rumah kita sendiri, kita pilah dulu. Nah, ingat, setiap kepala keluarga atau setiap keluarga dia mengeluarkan retribusi. Anggap retribusi ini kita berikan ke eksekutif dalam rangka memberikan pelayanan kaitannya dengan pengelolaan sampah yang organiknya. Karena apa? Tidak semua kepala keluarga, tidak semua masyarakat bisa mengelola sampah organik menjadi sesuatu yang menghasilkan. Karena sebenarnya gini, sampah organik ini bisa kita buat pakai maggot. Terus kemudian bisa kita pakai kompos untuk pertanian, biar zero emisi. Terus kemudian bisa kita pakai untuk energi listrik, bisa. Anorganik ini laku barang ini gitu loh. Nah, uang yang retribusi nanti ini kita sisihkan untuk kepentingan pengolahan ini. Jadi masyarakat dari ribet-ribet biar dikelola oleh pemerintah ini loh. Tipping fee saya yang harus saya berikan ke pemerintah untuk melaksanakan ini. Saya tak ngopenin lah. Inilah yang saya maksud yang punya nilai ekonomis. Sehingga barang yang harusnya ini terbuang, tapi oleh keluarga bisa disimpan, nah kemudian bisa dijual. Nah, sekarang saya sedang lagi menggalakkan berdirinya bank sampah. Di dapil jenengan? Khususnya dapil saya. Saya lagi membina beberapa bank sampah. Saya ingin bank sampah ini berdiri dalam rangka mewadahi rumah tangga yang bisa melakukan pemilahan ini tadi. Mana yang anorganik, mana yang organik. Organik oke. Biar diangkut kalau di sini ledingnya itu RW yang mengangkut, berarti angkut RW. Buangnya kemana? Ya terserah RW, kita sudah bayar retribusi kok. Kan gitu. Nah, kemudian yang anorganik, ini dipilah sudah. Nah, ini yang laku dijual ke bank sampah, dibawa ke bank sampah.
Saya bentuk tabungan lah. Komitmennya di bank sampah seperti apa? Silakan di situ dibikin mekanisme tersendiri. Apa uangnya diberikan setelah ini terjual atau diberikan di akhir tahun atau menjelang hari raya? Silakan. Ini yang saya maksud harta karun tadi. Iya. Yang selama ini kita habis minum, kita buang. Tapi saya pernah ke suatu negara di Asia juga. Di sana saya hampir sulit menemukan jalan-jalan itu ada keranjang sampah, sulit. Saya sebut ya Jepang. Kita ke Jepang itu kita sulit mendapatkan tempat sampah. Kalau di kita kan banyak tempat sampah, ya, tapi betul. isinya kosong, kelompong. Ya. Lah, di sana tidak ada. Karena apa? Masyarakat kesadarannya sudah tinggi terhadap sampah. Betul. Sehingga ketika mereka di jalan yang beli makanan, ini kantongnya sampah ini dimasukkan tas atau disaku dibawa pulang, bukan di rumah. Nah, apakah kita mampu ke sana? Saya jawab mampu. Tapi kapan? Ya nunggu waktu dulu, step by step kita lakukan ini dulu. Yang penting masyarakat di sini kita ajari dulu pemilahan ini dulu. Nah, inilah ketika pemilahan ini menghasilkan nilai ekonomi yang bisa dipakai bantu si suaminya yang bekerja tadi. Gitu loh maksud saya sih, Mas. Oke. Berarti artinya sejauh ini apakah peraturan daerah di kabupaten dan juga kota sudah dinilai oleh Pak Satip ini terintegrasi dengan peraturan yang ada di pemerintahan provinsi Jawa Timur, Pak, terkait dengan pengelolaan sampah, satu. Dan kemudian yang kedua adalah ini kan kalau saya melihat data-data terkait dengan TPST, yaitu tempat pengelolaan sampah terpadu di Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri itu ada 3, Kabupaten Sidoarjo, Surabaya, dan juga Bangkalan itu yang memiliki TPST. Sedikit sekali Bapak ya jumlahnya. Sedikit sekali. Ini yang leading sektornya pemerintah ya. Yang swasta juga banyak kok. Banyak swasta. Sekarang di Malang itu ada salah satu TPST, itu milik BUMDes Malang. Milik BUMDes. Saya pernah datang ke sana itu, kalau tidak salah sekitar tahun 2020-an itu, sana itu TPST punyanya BUMDes, ini sudah mampu mengcover lebih dari 5 kecamatan. Nah, kalau ini tumbuh, ini kan luar biasa. Bukan hanya kaitannya dengan kebersihan, tapi kaitannya dengan pertumbuhan perekonomian. Betul, gitu loh. Betul sekali. Apalagi kalau misalkan sampah tersebut bisa dikelola dengan baik, bisa menghasilkan tadi ya Pak, gas, kemudian bisa dijadikan brick atau batu bata juga. Di sebagian daerah tuh ada juga Pak, ternyata di Jawa Timur kalau nggak salah ya, di mana ya, di Jombang apa di Supit Umum? Iya, ada. Bahkan saya juga gini, saya pernah ke NTB, di NTB itu ada TPST yang memproduksi paving, itu berasal dari kaca. Kaca Pak? Gelas-gelas kaca itu. Bukan gelas-gelas kacanya laguan udah ya. Gelas-gelas dan kaca maksudnya gitu. Gelas-gelas dan kaca. Bukan gelas-gelas kaca, bukan. Ada ya jadi paving, luar biasa. Jadi nanti kan bisa muncul ya kreativitas dari masyarakat dalam menciptakan itu. Bahkan kan gini, dalam pengelolaan sampah itu kan ada reuse, recycle. Tambahan lagi sekarang ada 4, replace. Replace itu kita menggunakan barang di mana barang tersebut yang ramah lingkungan. Ada macam itu. Jadi bukan hanya reuse saja, bukan hanya recycle saja, bukan hanya reuse saja, tapi ada replace. Jadi bawa kantong dari rumah, tapi kantongnya bukan kantong plastik, kantong yang ramah lingkungan. Misalkan nanti dibuang, ini bisa cepat terurai. Baik, Pak Satip melihat bahwa adanya TPST di Jawa Timur ini masih sedikit sekali, yaitu di 3 kota saja gitu ya. Meskipun tadi disampaikan sama Pak Satip begitu, ada juga TPST yang dikelola oleh swasta. Tapi jumlahnya seperti apa Pak? Antara swasta dengan milik pemerintah, apakah seimbang atau lebih banyak swasta? Nah, jika lebih banyak swasta, apakah artinya pemerintah ini perlu menyebarluaskan lagi adanya TPST? Tapi kan kalau misalkan kita buat TPST juga harus lihat lokasinya, kewilayahannya, begitu ya Pak, sanitasinya dan lain sebagainya. Pak. Ya, betul. Memang lokasi itu menjadi satu persoalan yang utama. Karena ketika kita bikin lokasi kaitannya dengan pengolahan sampah organik di perkampungan, ya orang tetangga pada protes semua karena baunya kan gitu. Ini kan butuh satu tempat. Nah, inilah
salah satu pentingnya perda regional. Jadi tidak semua daerah di sini mempunyai tempat yang strategis, artinya strategis itu jauh dari, kan gini, salah satu yang diperbolehkan menjadi tempat pengolahan dan pengelolaan sampah, ini kan yang jelas pertama jauh dari penduduk, kemudian tanahnya bukan tanah produktif, kan gitu. Iya. Di samping unsur-unsur yang lain. Nah, ini kan tidak semua wilayah punya itu, Betul. termasuk wilayah kota misalkan. Di kabupaten pun juga belum tentu, makanya dibentuklah yang namanya perda regional yang menggabungkan 2 kabupaten atau kabupaten dan kota untuk membuat tempat pengelolaan sampah bersama. Ya. Nah, dari sini daerah-daerah tadi belum tentu mereka itu punya perda, ya kan? Ya, betul. Kemudian seandainya punya perda, dia kaitannya dengan teknologi pengelolaannya. Nah, di 3 kabupaten kota tadi itu, ini kan sudah teknologi tinggi. Teknologi semacam ini mahal memang, gitu loh. Tidak semua kabupaten kota mampu untuk melakukan pengadaan kaitannya dengan peralatannya dalam rangka untuk mengelola sampah tadi itu. Nah, dari sini makanya ketika ada perda regional, maka di sini ada 3 kabupaten kota dan provinsi. Kabupaten-kabupaten dan provinsi, kabupaten kota dan provinsi. Nah, ini kan nanti bisa duduk bersama bicara di PB. Dan ini, Sima, ini sampai ada dorongan dari Perpres 80 2019 dalam rangka untuk pengembangan sampah regional di Jawa Timur. Ini yang baru FS ini ada Kediri, itu Kabupaten Kediri dan Kota Kediri, terus kemudian di Probolinggo juga, di samping ada 11 yang masuk ke RPJMD. Kemudian kalau pertanyaannya di sini lebih banyak mana swasta dengan pemerintah? Ya pemerintah, jelas kalau sisi banyak, ini banyakan swasta. Cuman kalau kita bicara kapasitasnya besaran pemerintah meskipun 3, karena ini pakai teknologi modern. Kalau yang swasta tadi, saya yakin ini kebanyakan dipakai di pemilahan. Hanya pemilahan-pemilahan, kata pengolahan pun yang organik ini sangat terbatas sekali, dan kebanyakan di situ pengolahan hanya sebatas pada ini dalam rangka pemilihan magot, gitu loh. Nah, Baik. kalau yang di pemerintah sudah berbeda, gitu loh. Lebih tinggi lagi begitu Pak ya? Pak, teknologi tinggi kalau ini. Inovasinya. Tapi yang penting kan gini sih, Mak. Kita enggak usah Banyak enggak usah pernyataan. bermimpi kaitan dengan teknologi tinggi. Yang penting kemampuan kita mau tidak kita memulai dari bawah tadi. Ini dulu yang kita gitu loh. Sambil nunggu kalau ada duit besar di pemerintah bisa teknologi, tapi kalau nunggu ini terus ini enggak kan menjadi terabaikan. Iya. Ketika terabaikan ya seperti tadi yang saya katakan, sampah menjadi harta karun yang terabaikan. Nah, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mungkin nggak ya yang swasta-swasta ini kemudian dirangkul oleh pemerintah? Tapi Betul. jangan dijawab dulu, Pak. Siap. Sabar. Kita akan kembali lagi selepas jeda. Memang pemirsa kita tidak boleh banyak-banyakan lah istilahnya TPST mana yang banyak antara pemerintah dan juga swasta. Kalau bisa kita tuh berkolaborasi antara TPST swasta dan juga TPST yang dimiliki oleh pemerintah. Karena menurut Pak Satip tadi, TPST swasta ini memang banyak gitu jumlahnya, tapi skalanya kecil-kecil, hanya pada proses pemilahan saja. Sedangkan TPST yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur yang tadi saya sebutkan ada di 3 kabupaten dan juga kota, Sidoarjo, Surabaya dan juga Bangkalan, itu inovasinya sudah tinggi sekali. Nah, kemudian muncullah pertanyaan, kenapa tidak digandeng saja Pak Satip? Iya. Jadi gini, kalau bicara sampah itu, ini kan untuk penanganan sampah ini kan domainnya Dinas Lingkungan Hidup. Selama ini selama saya berada di Komisi D, selama saya kunjungan kerja ke daerah-daerah, kabupaten kota yang kaitannya dengan LH, selalu yang tersampaikan di situ adalah anggarannya sangat kecil. Nah, kita harusnya tidak hanya bersandar pada APBD. Kalau kita bicara APBD pasti setiap tahun pasti kurang. Ya. Karena antara anggarannya ada dan kebutuhan sangat tinggi kebutuhan. Nah, dari sini dituntut sebuah kreativitas dari dinas tersebut bagaimana dengan dana yang
segini bisa kita kerja maksimal, kalau bisa kita berkreasi menggandeng perusahaan swasta. Tadi sempat saya katakan, antara TPS yang dikelola oleh pemerintah dengan swasta lebih besaran swasta, lebih banyak swasta. Bukan besaran ya, kapasitasnya. Lebih banyak swasta. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan peran swasta tadi dalam penanganan sampah? Betul. Peran di situ. Ada satu daerah di Indonesia sini, ada TPS yang juga sudah besar. Ini pure swasta. Bahkan di situ ketika saya studi banding di situ, tidak ada residu yang dihasilkan. Jadi sampah organik, anorganik masuk ke situ, diolah menjadi barang laku jual semua. Contohnya, yang organik. Organik di situ diolah, dikelola menjadi kompos setengah jadi. Ya. Nah, saya tanya, loh, Anda peran swasta, kenapa kok kompos setengah jadi, kok tidak sekalian jadi? Pak, kita sudah ada kemitraan dengan BUMDes yang berada di kabupaten sini. BUMDes tidak mau kompos dikelola menjadi jadi, BUMDes mau beli dengan yang setengah jadi. Karena nanti akan diolah lagi oleh BUMDes menjadi barang jadi. Nah, jadi baru dijual ke petaninya. Nah, ini kan akhirnya apa? Nilai ekonomis, profit yang diperoleh perusahaan tadi itu kan akhirnya dibagi rata dengan pihak BUMDes. Betul. Jadi yang awalnya kalau dijadikan barang jadi semua di sini, profitnya menjadi keuntungan perusahaan semua, tapi di sini berbagi dengan BUMDes. Nah, inilah cerdasnya. Nah, ini apa? Duh, kan ini peran swasta, harusnya swasta kan punya kebijakan tersendiri untuk kan semua gue. Nggak bisa, Pak. Kita tetap bermitra dengan pemerintah. Ini yang luar biasa, ini yang harus kita bangkitkan, gitu loh. Ada atau enggak? Kemudian, ya apa nyambungnya dulu? Kok bisa BUMDes langsung ke perusahaan sini? Ya peran pemerintah, makanya kita nggak bisa meninggalkan pemerintah. Oke, berarti pemerintah ini sebagai jembatan. Betul, di sini pemerintah harus mampu menjadi jembatan antara perusahaan. Ketika di sini ada sebuah perusahaan yang concern di pengelolaan sampah, harus kita hadirkan di situ, gitu loh. Nah, ini kan kita tidak bisa, kan akhirnya tidak mengeluarkan rupiah dari APBD, gitu loh. Justru kita memberikan nilai positif bagi masyarakat. Tapi si pemerintah ketika akan membuang sampahnya tadi ke pemerintah, ya bayar dia per ton sekian ribu atau 100.000 atau bayar. Karena apa? Alatnya akan punya swasta. Nah, sekarang pertanyaan gini, apakah misalkan per ton 100.000, apakah 100.000 itu murni dari APBD? Bisa tidak. Makanya tadi saya bicara kreativitas dari dinas tersebut. Karena gimana? Di depan tadi saya sudah bicara. Setiap keluarga ini kan ditarik retribusi. Uangnya kemana retribusi tadi ini? Kalau ini tersistem mulai dari kabupaten atau kota turun sampai di kecamatan, kelurahan, ada TV yang masuk ke sini. Ini kan bisa pakai bayar yang ini tadi, gitu loh. Nah, ini yang harus kita hidupkan gitu loh. Kalau memang dulu pernah hidup, ya kita hidupkan kembali kalau belum hidup. Seperti itu. Baik. Terakhir Pak, terkait dengan pengelolaan sampah ini yang ternyata kalau misalkan kita optimalkan, digali betul, dikerjakan dengan optimal, ini bisa mendatangkan cuan yang tentu saja nantinya muaranya lagi-lagi adalah peningkatan PAD. Begitu ya Pak ya? Nah, Pak, monggo disampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat keluarga, organisasi terkecil di masyarakat, yaitu keluarga maksudnya, agar bisa mandiri lah untuk bisa memilih sampah organik dan juga anorganik, Pak. Monggo. Saya gini, enggak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya sedikit saja, mungkin 2 atau 3 kata, tapi ini mengandung nilai filosofis yang tinggi sekali. Jadikan sampahku masalahku. Sampahku masalahku. Artinya apa? Kalau kita membuat sampah, ini menjadi masalah bagi saya sendiri gitu loh. Ini harus tertanam dalam diri kita. Seperti itu. Jangan abai atau acuh begitu. Betul. Ya Pak ya. Pada akhirnya muaranya kan jangan diabaikan. Kemudian jangan dibuang semau gue. Tapi kan akhirnya ketika ini sampah menjadi masalahku, maka di sini kita harus betul-betul ya
harus disiplin. Ya, baiklah. Intinya pemirsa, Pak Satip dari DPRD Jawa Timur, Komisi D begitu ya, dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sudah berupaya semaksimal mungkin meskipun masih bertahap begitu ya, untuk bisa mengelola sampah agar minim residu, tidak ada residu lagi dan bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin agar tentu saja punya nilai keekonomian yang menjadi harta karun dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah Jawa Timur gitu. Jadi please banget ya untuk Anda pemirsa gitu, jangan abai, jangan acuh, coba deh belajar yang namanya reuse, recycle di rumah sendiri gitu ya. Dengan cara mungkin mengelola maggot atau buang sampah organik dan juga anorganik. Sesimpel itu dulu aja deh pemirsa gitu. Jangan lupa ya. Baiklah kalau begitu, saya Sima Perwira bersama dengan Pak Satip dari Komisi D DPRD Jawa Timur, fraksi Gerindra, Dapil Lumajang dan juga Jember, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Rembuk Jawa Timur dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur. Sampai jumpa.